Halo, selamat pagi anak-anak sekalian yang saat ini belajar jarak jauh. Apa kabarnya? Bapak harapkan semua sehat ya. Baik, kita akan memasuki tahun ajaran baru. Kalian sudah masuk kelas 4. Tahun pelajaran baru saat ini adalah tahun 2020-2021. Kita akan memulai pelajaran kita. Semua sudah disiapkan bukunya? Buka bab 1, yaitu berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Bab 1, berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu ini. Yang sudah tahu lagunya ikutin bersama-sama ya. Yang belum tahu, mari belajar bersama-sama lewat lagu ini. Puji Tuhan, lagu yang sangat menyenangkan ya. Begitu besar kasih Tuhan atas kita, paling dalam dan paling tinggi kasih bagi kita. Baik, kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya dulu ya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami. Berikan kami hikmat, pengetahuan, kepintaran yang dari Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kita akan memulai pelajaran kita berbagai peristiwa hidup manusia. Berbagai peristiwa hidup manusia. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti peristiwa? Yang pertama, kejadian. Ya, kejadian itu ada banyak hal atau perkara dan sebagainya. Kejadian yang luar biasa, yang menarik perhatian orang banyak. Ya, contohnya ada kebakaran, itu kan kejadian itu orang pasti melihat, nggak mungkin ada orang lewat, ada kebakaran, masa bodoh, nggak peduli gitu. Pasti mereka akan melihat ada kecelakaan atau kejadian-kejadian lain ya, yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi ya. Yang kedua, peristiwa artinya pada suatu kejadian kerap kali dipakai untuk memulai cerita. Contohnya kalau guru lagi mau bercerita atau guru sekolah minggu atau orang tua kita, biasanya kadang-kadang gini ya, pada suatu peristiwa gitu. Bisa aja itu kejadian itu benar-benar terjadi atau memang cuma hanya sebuah cerita. Ya. Jadi tidak benar-benar terjadi. Jadi ada peristiwa yang benar terjadi, ada yang tidak pernah terjadi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, bacalah dahulu kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 14. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk membacanya di close dulu videonya ya. Oke, setelah di close, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama, peristiwa menyenangkan. Setelah kamu baca tadi Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14, bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya. Ya, segala sesuatu yang ada di alam raya ini ada waktunya. Siapa yang tahu? Tuhan. Kapan ini terjadi, kapan peristiwa yang terjadi, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Oke? Setiap orang pasti menginginkan peristiwa yang menyenangkan. Ya. Setiap orang pasti menginginkan peristiwa yang menyenangkan. Gak mau dong orang, aku maunya yang tidak menyenangkan. Ya. Contohnya yang menyenangkan itu, nih perhatikan gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar kue ulang tahun. Siapa di sini yang senang dengan ulang tahun? Kenapa kamu senang dengan ulang tahun? Karena dapat kado? Atau makan-makan? Atau ucapan selamat ulang tahun? Itu tidak masalah, itu bagus. Ya, kita bertambah usia kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menyenangkan sekali. Nah, ini coba lihat. Kira-kira gambar apa ini? Di mana coba? Ya, ini adalah gambar di Bali. Ya, di Bali. Siapa yang sudah pernah ke sana? Angkat tangan. Ya. Yang sudah pernah ke sana, ya puji Tuhan ya. Yang belum berdoa supaya bisa ke sana. Ya. Pasti yang namanya jalan-jalan itu menyenangkan. Tidak ada namanya pergi jalan-jalan itu tidak menyenangkan. Ya, mungkin ada orang, saya pergi ke sana tidak menyenangkan. Ya, itu mungkin karena teman seperjalanannya tidak enak atau kendaraannya ya. Tapi itu situasinya. Tapi kalau orang yang namanya pergi jalan-jalan, contohnya ke mall atau ke tempat wisata, pasti namanya menyenangkan karena mengetahui tempat-tempat yang ada di daerah kita atau tempat-tempat di mana kita berkunjung yang tidak pernah kita datang ke sana, kita tahu itu sangat menyenangkan sekali ya. Contoh peristiwa apa lagi yang bisa menyenangkan? Contohnya kelahiran adik kita. Tentu kita kalau namanya adik kita lahir pasti kita senang kan? Gak ada namanya, adik saya lahir, aku gak senang sekali. Enggak, pasti senang. Karena punya adik, teman bermain, ya kan?
Atau ketika orang tua kita atau bapak kita atau mama kita pergi jauh kerja, contohnya sudah seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, pada saat dia pulang pasti itu menyenangkan kita, ya. Waktu orang tua kita, aku mau pulang ya, besok mau nyampe di rumah. Waduh, itu rasanya senang sekali. Apalagi sudah kangen sekali sama orang tua kita, itu sangat menyenangkan sekali, ya. Kita lanjut pelajarannya. Peristiwa menyenangkan. Contoh peristiwa yang menyenangkan, ya. Di dalam Alkitab, Abraham. Kira-kira apa yang terjadi dengan Abraham? Kok ada yang menyenangkan katanya, ya? Kalau peristiwa yang dialami oleh Abraham, dia itu tidak memiliki anak dari istrinya Sarai, atau biasa kita kenal Sarah. Ya, dia tidak memiliki anak. Tapi ketika Tuhan datang menemui dia, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu akan memiliki anak dari Sarah. Padahal usia Sarah pada saat itu sudah 90 tahun. Bayangkan, usia udah tua masih bisa mengandung dan akan melahirkan anak. Abraham, kalau kita lihat di layar ini, sudah usia 100 tahun. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengatakan pasti terjadi. Dan itulah yang diinginkan oleh Abraham untuk memiliki anak dari Sarah. Ketika Tuhan bilang Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Itulah keturunan dari Abraham. Abraham sangat senang sekali. Padahal sebelumnya dia sangat sedih karena tidak ada ahli warisnya dia. Ada satu orang, tapi itu Abraham dia sayang, tapi bukan itu yang dijanjikan Tuhan sama dia. Yang dijanjikan Tuhan bahwa anaknya itu adalah dari Sarah. Nah, ketika dia mendengar bahwa dia akan memiliki anak, dia sangat senang sekali, ya. Nah, peristiwa apa lagi yang ada di dalam Perjanjian Lama? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau kita baca, nanti kalian baca ya, di dalam Keluaran 12 sampai dengan 13, pasal 12 sampai dengan 13, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa mereka senang keluar dari Mesir? Karena mereka di Mesir itu jadi budak. Ya. Mereka di Mesir itu mereka jadi budak. Jadi budak itu tidak menyenangkan. Mereka harus bekerja untuk orang lain. Mereka harus bekerja untuk bangsa Mesir. Dengan keterbatasan makanan, keterbatasan segala sesuatu. Mereka tidak punya hak. Yang namanya budak tidak punya hak. Ya, mereka hanya memiliki kewajiban yaitu bekerja. Nah, ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka sangat senang. Apalagi mereka di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Contohnya, ketika mereka dikejar bangsa Mesir, mereka terpojok. Tuhan melakukan mujizat melalui Musa. Laut terbelah dua. Ketika di malam hari di padang gurun itu sangat dingin sekali, Tuhan memberikan tiang api supaya mereka hangat. Kalau di siang hari namanya padang gurun itu sangat panas, Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Nah, peristiwa-peristiwa ini sangat menyenangkan, ya. Tadi pertama Abraham akan memiliki anak. Bangsa Israel keluar dari Mesir, sangat menyenangkan sekali, ya. Nah, nanti bagian kedua, pertemuan berikutnya kita akan belajar peristiwa yang tidak menyenangkan, ya. Bukunya bisa dibaca di rumah untuk dilanjutkan minggu depan. Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini.
Tetap semangat belajar. Jangan lupa baca Alkitab, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.